Setiap orang punya keunikan masing-masing dan ya keunikan itu perlu kita idolakan dan percaya bahwa apa yang sudah dilakukan tidak ada yang sia-sia. Gagal coba lagi, pasti akan ada satu masa di mana kita mendapatkan apa yang telah kita usahakan selama ini. Oke, welcome back to my channel, and di video kali ini kita akan coba bincang-bincang inspirasi ya, mudah-mudahan ya, teman ya. Amin. Oke, tapi sebelum kita lanjut, if you haven't subscribed to my channel yet, make sure to subscribe and hit the bell icon so that you can get instant notification for my new video upload. And if you have any question, don't forget to leave your comment in the box down below. Oke, jadi di sini sudah ada narasumber saya yang sangat brilliant, perfect, dan sangat tampan di sini. Saya pengen tahu siapa nama Anda, terus orang mana, kemudian profesinya apa gitu. Tapi mau bilang apa? Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Rifan Maulau. Tapi teman-teman bisa panggil dan Bapak juga bisa panggil saya sebagai Ivan. Oh, ya, Ivan Gunawan bukan? Oh bukan ya? Maulau. Oh Maulau. Oh saya Ya. kira Ivan Gunawan. Oke. Saya latar belakangnya teknik pertambangan. Terus itu aja sih. Bapak jangan terlalu merendah begitu dong. Iya. Jadi selain dia, ini kan backgroundnya teknik pertambangan, tapi dia juga seorang penulis. Dan saya penikmat buku-bukunya juga, tapi saya baca yang gratisnya. Ada 4 buku yang sudah ditulis. Ada Mana ya? 8. Oh 8. 8. Nah itu, saya sengaja bilang tadi 4 buku biar dia yang kasih tahu koreksi. Ada 8 buku. Anak teknik pertambangan nulis 8 buku dan semuanya sudah diterbitkan. Bayangkan itu. Oke, luar biasa kan? Jadi tidak sia-sia kalian berkunjung ke channel ini. Masya Allah. Oke, subhanallah, Allahu Akbar. Oke, jadi tadi namanya itu Rifan Maulau. Rifan Maulau dan biasa dipanggil Ivan, dan asalnya itu dari Ambon ya? Ya. Nah, dari Ambon. Tempatnya di mana? Ambon kan luas. Saya di Negeri 5. Itu Oh. salah satu desa di Maluku Tengah, tapi dia masuk di Pulau Ambon. Dengar-dengar Anda ini juga seorang penerima beasiswa, ya kan? Beasiswa atau beasiswa? Beasiswa. BH atau BEA? Seriously, what the fuck are you doing? Bea. Oh, beasiswa. Nah, dia ini juga seorang, selain penulis, dia juga seorang penerima beasiswa. What kind of scholarship that you got? Beasiswa LPDP. Mungkin teman-teman pernah dengar beasiswa LPDP itu seperti apa? Salah satu beasiswa yang ya semua orang sudah tahu lah di Indonesia. Khususnya orang-orang yang menjadi scholarship hunter. Ngomong-ngomong tentang beasiswa ya, kira-kira awal mulanya Anda tertarik mengenai beasiswa ini sejak kapan? Lulus SMA kah? Kuliah kah? Atau kapan itu? Ya, betul. Jadi sejak SMP saya sudah tertarik untuk melanjutkan kuliah di luar negeri. Wow, that was amazing. That was amazing. That was amazing. Terus kemudian selesai SMA, saya lanjutkan kuliah di Makassar. Di salah satu universitas swasta di sana dengan fokus teknik pertambangan. Setelah itu saya terpikat untuk melanjutkan sekolah S2, tapi pengennya ke luar negeri. Wah, ya. Dan alhamdulillah dengan hadirnya LPDP saya bisa mendaftarkan diri dan alhamdulillah saya bisa mendapatkan beasiswa ini. Oh, luar biasa sekali. Tepuk tangan dulu dong. Jangan senyum-senyum aja, tepuk tangan. Ini orang luar biasa loh ini. Bang Ivan, saya panggil Bang, Kakak, Om, Tante, atau apa? Boleh. Om saja. Terserah boleh. Enggak, masih muda lah. Terserah Om saja. Sorry, Bang. Untuk mendapatkan beasiswa LPDP itu, apa saja persiapan Kakak Ivan untuk bisa mendapatkan beasiswa tersebut? Sebenarnya persiapan untuk mendapatkan beasiswa itu semenjak kita sudah masuk di sekolah tingkat dasar,
itu sudah merupakan salah satu tahapan. Jadi itu istilahnya yang paling Ya. fundamental ya. Ya, fundamental sekali. Terus kemudian yang paling penting itu adalah bagaimana kita berkontribusi. Apa yang bisa kita kontribusikan ke masyarakat. Ya, nggak usah yang besar-besar, yang kecil-kecil saja juga bisa. Terus kemudian yang paling penting itu adalah punya semangat. Terus kemudian ya kejar beasiswa itu kalau misalnya itu sudah menjadi target. Tapi butuh waktu yang lama karena investasi untuk dapat beasiswa itu bukan sebentar. Seperti saya bilang tadi, kalau misalnya kita sudah masuk SD itu sudah salah satu tahapan itu SD, SMP, SMA, terus kemudian kuliah dan kontribusi yang bukan hanya di akademik tapi juga sosial. Sosial ya Penting benar. itu. Ada juga persiapan berupa bahasa. Ya kan? Betul. Kak Ivan ini persiapan bahasanya seperti apa? Berapa lama itu biasanya? Persiapan belajar bahasa, saya karena sekolahnya di kampung, jadi belajar sendiri, tidak ada tempat kursus. Wow. Tapi ingin belajar bahasa Inggris. Wah, brilliant. Brilliant. Bayangkan ya, dia ini orang kampung. Orang Jawa bilang apa? Ndeso. Ndeso. Kalau orang Jawa yang nonton, maaf sekali, aksen saya berantakan sekali. Jadi dia ini orang Ndeso, belajar bahasa Inggris sendiri dan jadi penulis hebat, award di LPDP lagi. Apa lagi yang kurang? Brilliant. Jadi tadi ya, persiapan bahasa, kemudian masuk di dunia pendidikan di tingkat SD itu adalah langkah awal kan. Tapi harus lanjut, setelah SD harus lanjut SMP. Jangan putus SD. Nggak bisa kuliah luar negeri itu. Kecuali jadi TKW. Jadi harus lanjut SMP, kemudian SMA, kuliah-kuliah. Nah, yang paling penting yang saya tangkap tadi itu kontribusi. Nah, kontribusi itu tidak harus besar-besar ya. Yang kecil-kecil juga bisa. Tahap-tahap dalam beasiswa LPDP ini seperti apa saja? Kan ada tahap administrasi, interview dan lain sebagainya. Kira-kira LPDP sendiri tahapnya seperti apa? Seingat saya untuk tahapan beasiswa LPDP itu ada 3. Yang pertama itu dokumentasi. Jadi ada beberapa dokumen yang memang dibutuhkan untuk mendaftarkan beasiswa ini, seperti sertifikat bahasa Inggris, surat keterangan sehat dari rumah sakit, terus apa lagi? Esai, ada 3 esai kita buat. Kalau nggak salah esai kontribusi untuk Indonesia, kontribusi apa ya? Saya lupa, yang jelas ada 3. Jadi intinya mengenai dokumen, nanti kita kasih linknya di bawah ya. Nah, setelah tahap administrasi, kita mengikuti seleksi berbasis komputer. Setelah itu, tahapan yang terakhir itu ujian TPA dan juga wawancara. Serta LGD. Tahun 2019 itu LGD-nya sudah dihilangkan. Jadi mereka kalau tidak salah itu ada 2 wawancara apakah mungkin wawancara 1 dan wawancara 2 kali ya. Mungkin LGD-nya diganti dengan itu. Iya. Oke. Wawancara itu atmosfernya seperti apa sih? Cukup menegangkan. Oh ya. Tapi relax saja. Oh, relax saja. Mungkin Kakak Ivan bisa berikan tips-tips bagaimana caranya untuk bisa overcome nervous ya. Yang pertama, saya sendiri suka mengafirmasi diri sendiri. Jangan takut. Atau misalnya kalau misalnya kita takut, ya pasti hasil yang kita sudah inginkan tidak akan tercapai. Oh iya benar. Atau ya kalau misalnya kita nervous atau takut, biasanya semua yang sudah kita persiapkan bahkan berbulan-bulan itu tidak akan bisa kita realisasikan pada saat kita ikut wawancara. Jadi yang paling penting kita harus bisa mengafirmasikan diri sendiri bahwa saya bisa, saya tidak takut, dan yang kedua, anggap semua pasti berlalu. Ya, kita di posisi yang seperti itu, setelah itu akan berlalu. Jadi anggap biasa saja dan semua akan baik-baik saja hasilnya. Ini bahasa penulis banget ya, semua akan berlalu coy. Mantap. Itu ada berapa orang yang wawancara? Ada 3 orang yang wawancara. Yang pertama itu dari psikolog. Yang kedua, kalau nggak salah sesuai dengan misalnya jurusan kita masing-masing. Karena saya jurusan teknik pertambangan. Dan biasanya yang wawancara itu orang dari teknik. Sedangkan yang ketiga, kalau nggak salah itu beliau bagian dari bela negara. Apakah mungkin kepolisian atau tentara. Bagi teman-teman yang ingin tahu lebih lanjut terkait mengenai wawancara dan tips-tips pamungkasnya, kalian bisa hubungi Kakak Ivan di Instagram. Nama Instagramnya apa? @rivan_hulau. Oh ya, nanti saya kasih di deskripsi sekaligus di sini ya. Tapi follow dulu. Jangan kasih pertanyaan terus nggak di-follow. Itu kurang ajar namanya. Ya. Attitude itu nomor 1. Saya selalu fleksibel. Nah sekarang, idolanya Kakak Ivan itu siapa? Ya,
Kalau idola, saya sendiri tidak punya idola yang pasti ya, tapi saya mengidolakan diri saya sendiri. Mantap, luar biasa, ini bahasa penulis banget ini loh. Kenapa saya bilang begitu? Setiap orang punya keunikan masing-masing dan ya keunikan itu perlu kita idolakan. Saya sendiri ya mungkin saya belajar dari banyak orang, dari sejarawan-sejarawan, dari siapapun. Saya kagumi mereka semua, tapi yang paling saya idolakan diri saya sendiri. Oh iya benar. Kak Ivan ini kan sudah dapat beasiswa LPDP. Nah sekarang goals apa yang sedang atau dalam proses untuk digapai gitu? Apa goalsnya itu? Saya ingin menjadi seorang penulis dan seorang peneliti. Biasa. Karena dua profesi itu saya pikir bisa sejalan bersamaan. Karena peneliti juga menulis ya. Iya benar. Terus kemudian dua profesi itu lebih condong ke potensi yang sudah saya lihat dari pribadi saya sendiri. Oh iya benar. Sama apa yang sudah saya lakukan terkait dengan misalnya menulis buku atau suka dengan dunia sains, maka saya putuskan untuk mengejar kedua jalan itu. Brilliant. Oke, nah di LPDP sendiri kan ada pilihan kampus. Kampus apa yang Kakak Ivan pilih setelah lulus LPDP ini? Kemarin itu saya mendaftar ke 3 kampus di Amerika Serikat karena basically saya hanya bisa berbahasa Inggris dan tidak bisa berbahasa Jepang? Jepang sama Korea. Kalau bahasa Jepang, arigatou gozaimashita. Oh ya. Onamai wa NANI?お前はもう死んでいる。 3 kampus yang saya pilih itu yang pertama MIT, Massachusetts Institute of Technology, yang kedua Cornell University, yang ketiga itu Pennsylvania State University. Doakan semoga saya bisa diterima di salah satu kampus dari 3 kampus pilihan tersebut. Menarik ini ya, ketika kita sudah jadi award di LPDP, tidak menjamin kita bisa langsung kuliah di kampus yang kita pilih gitu ya. Ya. Nah, itu ada tahap-tahap selanjutnya lagi yang harus kita penuhi. Tahap apa saja itu kalau boleh tahu? Jadi khusus untuk beasiswa Indonesia Timur, setelah kita dinyatakan diterima di LPDP, ada namanya pengayaan bahasa. Kalau nggak salah itu ada 4 bulan atau 7 bulan, tergantung dengan nilai sertifikat IELTS atau TOEFL ketika kita daftar ke LPDP. Tapi kalau misalnya ada yang daftar dan sertifikat IELTS atau TOEFL-nya sudah sampai, dia bisa langsung apply ke kampus. Bisa langsung daftar ke kampus tujuan masing-masing. Jangan lupa penuhi persyaratannya, baca persyaratannya apa-apa saja yang dibutuhkan, karena misalnya universitas di Amerika itu mereka butuh GRE selain TOEFL atau IELTS sebagai bahasanya. Terus kemudian GRE dia semacam tes potensi akademik tapi versi Inggris full. Aduh, luar biasa. Itu yang lebih susah dari IELTS atau TOEFL menurut saya sih. Iya. Terus kemudian di Amerika juga biasanya butuh 2 atau 3 recommender. Jadi ya kita bisa minta dari dosen-dosen kita mungkin yang sudah sewaktu kita masih S1 atau mungkin kita bisa minta dari atasan kita, ya mungkin perusahaan atau instansi manapun. Jadi penuhi saja persyaratannya dan jangan lupa lihat tentang deadline kampusnya. Kalau ke Amerika tuh biasanya hanya ada 3 pendaftaran, tapi yang paling umum itu di fall semester. Oh ya, jadi fall semester tuh kalau kita lihat di Indonesia itu semester ganjil. Jadi itu gambaran singkat mengenai kampus yang dipilih oleh Kakak Ivan tadi, sekaligus gambaran mengenai proses untuk bisa kuliah di situ ya. Harus penuhi JRE, bahasa dan lain sebagainya. Ribet juga ternyata beasiswa itu ya. Sangat. Oke, sangat ribet. Oke, sekarang kira-kira tips dan saran apa yang Kakak Ivan pengen berikan kepada orang-orang di luar sana yang mungkin punya mimpi yang sama seperti Kakak Ivan, entah mau jadi penulis ke, award ke, teknik pertambangan ke. Kalau saya sih sarankan teman-teman bisa lihat potensi diri masing-masing. Terus setelah sudah ditahu potensi saya apa, saya sukanya apa, passionnya apa, dan ikuti passion itu. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau punya cita-cita untuk lanjut sekolah di luar negeri maupun di dalam negeri, sebenarnya banyak sekali beasiswa. Ada juga beasiswa kalau luar negeri misalnya Chevening untuk yang ke Inggris, atau misalnya Stunet yang mau ke Belanda ya, ke Eropa. Atau misalnya DAAD yang mau ke Jerman atau Eropa, pokoknya Eropa. Ada AS juga yang ke Australia. Ya, kalau dia dalam negeri ada Kemenristek Dikti
dan beasiswa-beasiswa yang lainnya. Dan teman-teman bisa, yang penting kita cari tahu di internet, banyak tersedia beasiswa, bahkan kampus-kampus yang ada di Indonesia atau di luar negeri itu banyak yang menyediakan beasiswa. Terus kalau punya mimpi nih, saya sampaikan bahwa tidak ada yang tidak mungkin. Sebagai anak kampung, saya merasa bahwa sampai di tahapan ini nih kayak banyak liku-likunya, tapi kita pasti bisa. Semua proses itu susah, tapi kita bisa untuk menjalani itu. Dan percaya bahwa apa yang sudah dilakukan tidak ada yang sia-sia. Gagal coba lagi, pasti akan ada satu masa di mana kita mendapatkan apa yang telah kita usahakan selama ini. Wow, brilliant. Dengar itu ya, gagal bangkit lagi. Karena akan ada suatu masa di mana kita akan bisa mencapai apa yang kita inginkan. Amin. Gitu ya. Karena banyak sekali orang-orang di luar sana yang kalau gagal satu kali sudah patah semangat. Ya, betul sekali. Saya ingat ini sebenarnya percobaan beasiswa saya yang kedua. Pertama saya coba tuh gagal, ternyata gagalnya karena kurang pengalaman kerja. Setelah saya evaluasi diri bahwa kurang pengalaman kerja itu, makanya saya selesai dari beasiswa itu saya cari pengalaman kerja. Kerja di tambang. Pokoknya saya kerja yang basically sesuai dengan jurusan yang mau saya ambil untuk S2. Kayak seolah-olah semuanya sudah di planning gitu ya. Tapi bisa juga kan misalnya fresh graduate langsung bisa juga. Yang penting, saya nggak tahu ya, selain pengalaman kerja juga, ada beberapa fresh graduate juga yang diterima. Bisa jadi karena selama dia kuliah itu banyak pekerjaan atau kegiatan-kegiatan yang sudah dia ikuti. Betul. Dan ketika misalnya dia mau melanjutkan S2, basically sesuai dengan kegiatan-kegiatan sebelumnya yang sudah dia ingin dia lakukan dan ingin dia kembangkan. Oke, jadi poinnya itu ya, jika kalian ingin dapat beasiswa, minimal kalian harus punya pengalaman kerja sesuai dengan jurusan yang nanti yang mau diambil. Ya benar. Itu harus diplanningkan, kata Kakak Ivan tadi, kalau tidak salah ya, saya tangkapnya kayak gitu. Jadi bagi kalian semua yang pengen sama seperti Kakak Ivan tadi itu, ya mulai dari sekarang cari pengalaman sebanyak-banyak, karena itu mungkin yang akan bantu mereka dalam menulis esai ya. Ya kayak gitu. Karena yang diseleksi dan yang dipilih itu bukan hanya orang yang akademis saja. Oh iya benar. Tapi bagaimana dia bisa melakukan sesuatu untuk orang lain. Wah, itu poinnya. Iya. Oke, saya kira cukup sekian. Mau sampaikan salam-salam buat teman-teman atau gimana dari kampung? Kayaknya cukup deh.